Ya, baik. Halo teman-teman, dalam video ini kita akan coba membahas soal barisan dan deret aritmetika tipe soal BA ya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kita akan menentukan tiga suku berikutnya dari setiap barisan ini. Oke, di sini saya asumsikan kita jangan menggunakan rumus, baik itu rumus suku ke N dari barisan aritmetika maupun geometri dulu ya. Kita akan coba lihat dari pola barisannya saja. Oke, yang pertama, kalau kita lihat suku ini, dan selanjutnya, ya, itu adalah eh, identik dengan atau mempunyai kaitan erat dengan angka 2, ya enggak teman-teman? Ya, 2, 4, 8, dan seterusnya, betul kan? Ini ada juga 2, ini ada juga 1 gitu ya. Nah, seperdua ini bisa saya peroleh dari mana seperdua? Yaitu seperdua itu kan sama dengan ya berapa? 2 pangkat negatif 1, betul kan? 1 itu kan sama dengan 2 pangkat 0. Kemudian 2 itu kan sama dengan berapa? 2 pangkat 1, betul ya? Dan selanjutnya 4 sama dengan 2 pangkat 2, betul ya? Oke, sehingga saya bisa menuliskan UN-nya itu akan sama dengan 2. Oke, 2 ya. Kita sudah tahu bahwa ini adalah identik identik dengan 2 barisannya nih. Nah, oke. Seperdua. Berarti kalau kita mulai N-nya kita mulai dari 1, maka nanti 1 minus berapa sehingga nanti diperoleh minus 1. Gitu ya. Ya, itu adalah N minus 2. Ya, coba aja. Berarti kalau misalnya saya mau menghitung U1, 2, 3, U4. Berarti U4 itu akan sama dengan 2 pangkat 4 minus 2 akan sama dengan 2 kuadrat akan sama dengan berapa? 4. Gitu ya. Lanjut. Berarti nanti yang akan kita tentukan yaitu U1, U2, U3, U6, U7, dan U8. Betul ya? U6-nya itu saya tuliskan di sini ya. Akan sama dengan 2, 6 minus 2 akan sama dengan 2 pangkat 4. Akan sama dengan 16. Gitu ya. Kemudian U7-nya itu akan sama dengan 2 pangkat 7 minus 2 itu 5. Betul ya? Akan sama dengan 32. Betul ya? Kemudian U8-nya itu akan sama dengan 8 dikurangi 2 itu sama dengan 6 ya. Berarti 2 pangkat 6 akan sama dengan 64. Sehingga suku berikutnya itu adalah 16, 32, 64. Oke, lanjut nomor 2. Sama dengan nomor 1, kita coba melihat pola barisannya dulu ya, jangan menggunakan rumus. Ya, tapi Anda bebas menggunakan apa saja sih sebenarnya. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan rumus apapun, betul ya? Oke, barisan bagian B ini bisa saya tuliskan ulang menjadi 3, kemudian 9 per 2, kemudian 6, kemudian 2 kali 7, 14, berarti 15 per 2, betul ya? Oke, kemudian kalau Anda perhatikan, setiap suku ini identik dengan angka 3, betul ya? Berarti 3-nya saya keluarkan, bisa ya? Kemudian dikali dengan 1, 9 itu sama dengan 3 per 2, kemudian 6 itu 2, 3 kali 2, 6 ya? Kemudian 5 ya? 3 kali 5, 15 per 2. Ya enggak? Oke, sekarang teman-teman, berarti kalau saya mau menentukan UN-nya, berarti pasti ada 3-nya dong, betul ya? Sekarang adalah masalah yang ada di dalam kurung ini. Coba perhatikan, 1/3/2, 1/3/2. 3/2 itu kan sama dengan 1,5 atau 1,5, betul nggak? 1/1,5, 1,5 ke 2 itu sama dengan setengah, betul kan? Berarti selisih setiap suku itu adalah 1/2. Sehingga kalau dituliskan, berarti ini adalah suku 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, betul ya? Berarti ini harusnya 1 kali 3/2 kali 2 kali 5/2. Suku selanjutnya apa, teman-teman? 5/2 itu kan sama dengan 2,5. Betul ya? Kemudian berarti setelah 2,5 apa, teman-teman? Setelah 2,5 itu adalah 3. Setelah 3 itu adalah 3,5 atau 7/2. Betul nggak? Kemudian setelah 3,5 itu adalah 4. Oke? Ini suku ke selanjutnya sebenarnya. Tapi di sini masih ada 3. Betul ya? Masih ada 3. Berarti kalau saya keluarkan 3, 9/2, 6, 15/2, 9, 21. Ya, 3 kali 7, ya 21/2, 12. Betul ya? Suku ketiga atau ketiga suku berikutnya. 9, 21/2, dan 12. Lanjut. Ubahlah bentuk berikut menjadi notasi sigma. Oke.
Ya, kalau kita perhatikan bagian A ini adalah barisan aritmetika ya. Bedanya sama dengan berapa? Minus 3 ya. 7 ke 4 itu minus 3, 4 ke 1 itu minus 3, betul ya. Maka A-nya ini bagian A-nya ya. Berarti rumus suku ke N-nya adalah A-nya berapa? Adalah 7 ya, tambah N min 1. N-nya udah dikali belum? Belum. Oke, dikali dengan B ya. Kan sama dengan UN-nya berapa? UN adalah suku paling terakhir ya. Berarti ini sama dengan min 23, kemudian 7. B-nya berapa? Min 3 ya. Berarti tambah. Oke, ini saya coba hapus, langsung tuliskan saja ya. Kali min 3 akan sama dengan, ini juga. Oke, saya hapus ya. Min 3 kali N itu min 3N ya. Kemudian min 3 kali min 1 itu sama dengan positif 3 akan sama dengan 7 tambah 3, 10 ya. Kemudian pas saya pindah ruas itu jadi negatif 10. Berarti min 33 sama dengan min 3N. N-nya sama dengan 11. Gitu ya. Oke, maka notasi sigmanya bisa saya tulis menjadi ya, N sama dengan 1, mulai dari 1 sampai dengan N maksimalnya yaitu 11. Rumus suku N-nya apa ini ya? 7 tambah 3 itu 10, berarti 10 minus 3N. Selesai. Untuk bagian A sekarang adalah bagian B ya. Bagian B itu di sini karena ini adalah barisan dan deret aritmetika ya, soalnya adalah materi itu, jadi kita asumsikan kita tidak mempelajari geometri dulu, gitu ya. Kita asumsikan, maka saya tidak akan menjawab ini menggunakan rumus suku ke n barisan geometrik. Saya akan bertolak dari pola barisannya ya. Oke, 3, 9, 2, 7 dan seterusnya. Ini sebenarnya identik dengan angka 3 nih, gitu ya. Oke, berarti saya bisa menuliskan UN-nya itu sama dengan 3, betul kan? Tapi gini, oh dimulai dari 1. 3 pangkat berapa yang bisa dimulai dari 1? Yaitu 3 pangkat 0 sama dengan 1. 3 itu sama dengan 3 pangkat 1. 9, 3 pangkat 2. Betul ya? Berarti kalau N-nya dimulai dari 1, harusnya N minus berapa sehingga nanti 0? Yaitu minus 1. Contoh, tentukan suku ke tiganya ya. Berarti 3 pangkat 3 min 1 itu sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Benar ya? Nah, berarti ya saya memperoleh bentuk yang seperti ini ya. Berarti N-nya berapa di sini? 729. Berarti 729 akan sama dengan 3 pangkat N min 1. Oke, sini ada 3. Saya sudah ubah 729 ini menjadi berapa? Ya, ini sama aja dengan 9 pangkat 3 ya. Lebih cepatnya adalah 9. Kita akan memilih 9 dulu. Kenapa 9 ini ada hubungannya dengan 3? Oke, kemudian 9 ini bisa dituliskan menjadi 3 kuadrat, betul ya? Oke, ini akan sama dengan bentuk perkalian atau sifat perkalian ya, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N. Ini ya, sama dengan A pangkat M kali M. Ya. Sama dengan 3 pangkat 6, sama dengan 3 pangkat N min 1. Oke, kemudian ada sifat mengatakan bahwa A pangkat M itu akan sama dengan A pangkat N, maka ini bisa ditulis menjadi M sama dengan N. Berarti ini saya tuliskan menjadi 6 sama dengan N min 1. N-nya berapa? Yaitu 7. Berarti notasi sigmanya yaitu N mulai dari sama dengan 1 sampai dengan 7. Rumus suku ke N-nya adalah ini. 3 pangkat N min 1. Oke, selesai. Lanjut. Nah, tentukan nilai M supaya barisan ini merupakan barisan aritmetika. Ya, kita mempunyai sifat di barisan aritmetika yaitu U2 minus U1 itu akan sama dengan U3 minus U2 akan sama dengan U4 dikurangi dengan U3 akan sama dengan seterusnya sampai dengan UN minus UN min 1 akan sama dengan bedanya itu sendiri. Betul ya? Nah, di sini ada berapa suku? Ada 3. Maka saya hanya perlu sampai di sini saja. Berarti U2-nya berapa? Yaitu 2M minus, ya, sorry, ini bukan 2M saja ya, tapi 2M plus 3 minus 4M. Kan sama dengan U3-nya berapa? Yaitu M min 1. Ya, dikurangi dengan U2-nya yaitu 2M plus 3. Ini akan sama dengan 2M plus 3 minus 4M. Akan sama dengan M min 1 min 2M min 3. Betul ya? 2M dikurangi 4M itu sama dengan minus 2M ya. Kemudian plus 3. M minus 2 itu minus M ya.
kemudian minus 4, gitu ya. Kemudian di sini ada min 2M, di sini ada min M. Ini kalau saya pindah terus menjadi positif ya, berarti nanti negatif M. 3 ini saya pindah berarti jadi positif, negatif, berarti jadi negatif 7. Berarti M-nya akan sama dengan berapa? Positif 7. Oke, lanjut. Oke, suatu barisan aritmetika diketahui sukunya adalah suku ke-6 adalah negatif 4, kemudian suku ke-9-nya adalah negatif 9. Tentukan suku ke-11-nya. Oke. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal ini dan paling cepat yaitu adalah bertolak dari definisi bahwa ternyata U9 itu bisa saya tuliskan menjadi apa, teman-teman? U6 ditambah dengan 3 kalinya B. Ya, itu ya, silakan nanti dicek sendiri. Kemudian U9-nya berapa? U9-nya adalah negatif 19, akan sama dengan min 4 tambah 3B. Oke, ini pindah rows berarti jadi positif, berarti min 15 sama dengan 3B, B sama dengan minus 5. Oke, kemudian ya suku ke-11 itu akan sama dengan ya U9 ditambah dengan 2B. Akan sama dengan U9-nya berapa? Negatif 19 tambah 2 kali negatif 5. Ini akan sama dengan negatif 19, negatif 10 akan sama dengan negatif 29. Ini adalah salah satu cara penyelesaiannya. Ada banyak cara menyelesaikannya gitu ya. Lanjut. Nomor 5, tentukan hasil dari deret ini. Ini berarti identik dengan rumus SN. Rumus SN dari barisan aritmetika gitu ya. Yaitu SN sama dengan 1/2 kali dengan N kali dengan 2A plus N min 1 dikali dengan B, betul ya? Nah, di sini N-nya belum diketahui. N-nya itu adalah ini. 41 ini suku keberapa sih? Ya, oke. Cara menentukannya kita bisa menggunakan, karena ini barisan aritmetika, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. N-nya berapa? Suku paling terakhir yaitu 41. A-nya berapa? 5. Tambah N min 1. B-nya berapa? 2. Akan sama dengan 5 tambah 2N minus 2. Yang 41 sama dengan 5 minus 2 berapa? 3 tambah 2N. Ini dipindah ruas ke kiri, maka menjadi negatif ya. Berarti jadi 38, 2N. N-nya sama dengan 19. Ya, maka kita bisa menghitung SM-nya menjadi S berapa? S19 dong, karena ini yang paling terakhir. Akan sama dengan ya 1/2 dikali dengan 19, 2 kali A, berarti 2 kali 5 10 ya, ditambah dengan 19 dikurangi 1 ya, berarti 18 kali 2 ya, ini kan sama dengan 19/2, kemudian 36 ya, 10 tambah 36 ya, akan sama dengan 19/2, 46, betul ya. Cancelasi diperoleh 19 dikali dengan 23 akan sama dengan 437 SM atau S19-nya. Lanjut. Oke, tentukan suku tengah dari deret tersebut. Ya, yang perlu Anda ingat bahwa rumus suku tengah itu akan sama dengan ya, 1/2 dikali dengan A plus UN, betul ya. Nah, tapi syaratnya N-nya harus ganjil ya, teman-teman. N-nya harus ganjil. Ganjil, ingat ya. Oke. Maka di sini saya harus menentukan dulu apakah N-nya ganjil atau tidak, betul ya. Dan kemudian ini barisan aritmetika, maka N-nya bisa saya peroleh dari rumus suku ke N, yaitu A plus N min 1 dikali B. N-nya berapa? Suku paling terakhir, yaitu 80, hanya 2, yang tambah N min 1 dikali dengan B-nya berapa? 2 ke 8 itu 6 ya? Ya, 6 itu akan sama dengan 2 tambah 6N minus 6. Ini akan sama dengan 6N minus 4. Kemudian
80 ini kan sama dengan ini, pindah luas berarti jadi positif, berarti 84 6n. Jadi ini akan sama dengan, atau n-nya itu akan sama dengan 14. 6 kali 4, 24, 616. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan 14 ini tidak ganjil, tapi genap. Sehingga kesimpulannya apa? Tidak ada UT-nya atau suku tengahnya karena N genap. Kenapa sih kalau N-nya genap? Contoh, barisan aritmetika 2, 4, 6, 8. Ini genap ya, itu 4. Kalau saya mau menentukan suku tengahnya, berarti harusnya yang kita gunakan adalah U, N-nya berapa? 4 tambah 1/2, betul ya? Yang sama dengan suku ke 5/2. Suku 5/2, suku ke 2,5. Ada nggak suku 2,5? Tidak ada. Makanya tidak boleh kena. Lanjut. Oke, soal berikutnya adalah jika diketahui, jika ditambah 5 dan seterusnya itu, kemudian tambah Y sama dengan 99, maka nilainya itu berapa ya? Oke, perlu kita ketahui Y ini berarti harusnya sebagai UN. Gitu ya. Tapi sebelum ke UN, saya harus menghitung N-nya apa dulu. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada plus, plus, plus. Ini adalah deret aritmetika. Ya. Maka saya akan mulai dari rumus Sn, yaitu 1/2 kali N, ya, 2A plus N1 dikali dengan B. Itu ya. Kemudian Sn-nya berapa? Sn-nya adalah ini ya, teman-teman. 99 akan sama dengan N/2. Ya. A-nya berapa? 3. Ya, berarti 2 kali 3, 6. Tambah N-1. B-nya berapa? 3 ke 5, 2, 5 ke 7, 2, dan seterusnya. Betul ya? Ini akan sama dengan 2 kali N, 2N ya. Minus 2 berarti 2N minus positif. Positif 4. Betul ya? Kemudian ini 99. N kuadrat kali 2N ini. Ya, ini dengan ini. Berarti N kuadrat. Kemudian N per 2 ya. N per 2 kali 4 berarti 4 dengan 2 itu 2 ya. Berarti 2N. 99 ini juga akan ekuivalen dengan N kuadrat ditambah 2N minus 99. Ya, sama dengan 0. Betul ya? Kemudian ini kalau difaktorkan diperoleh ya, X plus 11 ya dikali dengan X minus 9. Sehingga diperoleh, ya, bukan X ya, tapi ini adalah N ya. Ini adalah N. Berarti diperoleh N sama dengan negatif 11 atau N sama dengan positif 9. Yang dipilih adalah yang genap karena N itu adalah banyak suku. Tidak mungkin ada banyak suku yang nilainya negatif atau pecahan, gitu ya. Oke, diperoleh N sama dengan 9 sehingga untuk menentukan Y, maka nilainya itu akan sama dengan U9. U9 itu apa sih? Sesuai dengan rumus, yaitu A tambah 9 minus 1 dikali B. Betul kan? A-nya berapa? 38. Dikali dengan B-nya berapa? 2 sama dengan ya 16 tambah 3 akan sama dengan 19. Y. Oke, lanjut. Oke, 3 buah bilangan membentuk barisan aritmetika. Ketika bilangan itu teruskan ada 10 suku. Oke, ini ya. Ini adalah barisan aritmetika. Berarti saya bisa menuliskan seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, yaitu U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2. Betul ya? U2-nya berapa? U2-nya adalah X minus 2 minus U1-nya berapa? 2 minus 2X. Ya, U3-nya berapa? 3X minus 2 dikurangi dengan X. 2 akan sama dengan X minus 2 min 2 plus 2X sama dengan 3X minus 2 min X plus 2. Betul ya? X tambah 2X sama dengan 3X. Ini sama dengan min 4 ya. Kan sama dengan 3X kurang S. 2X min 2 tambah 2 itu sama dengan 0. Ya, ini pindah ruas menjadi min. Berarti X sama dengan 4. Oke? Kalau sudah dapat X-nya sama dengan 4, berarti barisan 2 minus 2X
kemudian X minus 2, kemudian 3X minus 2 itu bisa saya tuliskan menjadi X-nya diganti menjadi 4. 2 dikali dengan 4 ya. Kemudian 4 minus 2, kemudian 3 dikali dengan 4 minus 2, maka ini akan sama dengan 2 kali 4, 8, 2 dikurangi 8 itu sama dengan 6 ya. Kemudian 4 dikurangi 2, 3, 12, 10. Gitu teman-teman. Ya. Maka dari sini saya memperoleh apa? A sama dengan negatif 6, ya, kemudian B-nya berapa? Kalau Anda hitung, selisihnya adalah ada 8, positif 8. Sehingga kalau ditanya bilangan itu diteruskan hingga 10 suku, maka jumlahnya berapa? Berarti yang kita hitung adalah S10-nya, yaitu rumusnya 1/2 kali N ya, dikali dengan 2A plus N1 dikali dengan B. Ya, N-nya berapa? 10 ya, berarti 10 bagi 2 itu sama dengan 5 ya. Hanya berapa? 6 kali 2 minus 12. Kemudian N-nya berapa? 10. Kemudian kurang 1 berarti 9. B-nya berapa? 8 ya. Sama dengan 5. 9 kali 8 itu sama dengan 72. Ini sama dengan 5 kali 60 sama dengan 300. Berarti S10-nya berapa? Ini. Lanjut. Oke. Ini adalah salah satu aplikasi dari barisan dan deret. Ya. Yang perlu kita tahu adalah ini adalah hutangnya, betul ya. Kemudian dia menyicil dengan pola seperti ini, teman-teman. Oke. Kalau diperhatikan, polanya adalah pola barisan aritmetika, betul ya. Sehingga mulai dari awal dia menyicil 25 US dollar, 27 US dollar, 29 US dollar. Oke. Kemudian semua itu akan dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 880 US dollar, betul ya. Nah, dari sini saja kita bisa tahu bahwa ini adalah soal tentang ya, SN, gitu ya. Maka kalau saya tuliskan dulu, A-nya itu berapa sih? A-nya adalah 25 US dollar, kemudian B-nya berapa teman-teman? 2 US dollar, betul ya. Berarti karena ini adalah soal SN, berarti rumus SN-nya adalah 1/2 kali N 2A plus N min 1 dikali dengan B, betul ya. SN-nya berapa teman-teman? SN adalah 880 ya. Kemudian N-nya lo diketahui belum? A-nya berapa? A-nya adalah 25, berarti kali 2, 50 ya. Kemudian N1, B-nya berapa? 2 ya. Ini akan sama dengan N per 2 ya. Kemudian 50 tambah 2N minus 2, betul ya. Sama dengan N per 2, 50 dikurangi 2 itu 48 tambah 2N, betul ya. Kemudian ini 840 ya. N kuadrat, N per 2 dikali 48 itu akan sama dengan 48 dengan 2, berarti 24 ya. Berarti 880 sama dengan 24N. Kemudian N per 2 dikali dengan 2N itu sama dengan ini dengan ini ya. Berarti N kuadrat ini akan ekuivalen dengan N kuadrat 24N minus 880 sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian kalau difaktorkan ini diperoleh N plus 44 kali dengan N minus 20. Ini akan diperoleh N sama dengan negatif 44 atau N sama dengan 20. Betul ya. Yang dipilih adalah yang positif. Kenapa? N itu adalah banyak suku. Tidak mungkin banyak itu ada yang negatif. Maka ini akan lunas mengangsur ya, itu namanya menyicil ya, lunas di bulan 20, di bulan atau bulan ke-20. Bulan ke-20. Lanjut. Yang terakhir adalah ya, Fadli ini selalu menabung secara rutin. Ya, besarannya selalu menabung secara rutin. Berarti angka 300.000 ini pasti konstan karena dia secara rutin gitu ya. Berarti ini yang sama dengan B ya, yaitu 300.000. Oke, kemudian pertengahan Januari, tapi uangnya 600.000.
Berarti A-nya ini adalah uang awalnya, betul ya? Si A sama dengan 600.000. Oke. Yang ditanyakan adalah uang Fadil di bulan atau di pertengahan bulan Desember, betul? Maka pertengahan Januari ke pertengahan Desember itu ada 12 bulan, betul ya? Maka kalau dia bertanya banyaknya uang Fadil di pertengahan bulan Desember, berarti sama aja dengan saya menentukan U12-nya, yaitu A, rumusnya dengan rumus suku ke N ya. A-nya berapa? A-nya adalah 600.000. N-nya berapa? 12 minus 1, 11. B-nya berapa? Kali 300.000. Sama dengan 600.000 ya. Kemudian ini 3.300.000 gitu ya. Kemudian ini akan sama dengan 3.900.000 rupiah. Oke, selesai. Sekian dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.